Hello guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler dan preview Donghua Perfect World alias One Mei CG episode 132. Warisan alam rahasia Yuan Tian telah berakhir, Si Hao panen harta warisan. Selain mendapatkan armor perang dan memahami buku tulang peninggalan makhluk tertinggi Yuan Tian, Si Hao juga berhasil mendapatkan kertas emas yang berhubungan dengan teknik guntur. Dengan begini Si Hao telah memiliki 2 kertas emas. Ketika kedua kertas emas itu disatukan, kertas itu bersinar, lalu diikuti dengan armor perang yang juga bersinar. Lalu muncul sebuah proyeksi yang menggambarkan pertarungan antara makhluk tertinggi Yuan Tian dengan sosok misterius yang kuat di wilayah tak berpenghuni. Si Hao bisa mengenali makhluk tertinggi Yuan Tian karena armor yang ia kenakan sama persis dengan armor di aula warisan. Pertarungan kelas atas itu mengakibatkan makhluk tertinggi Yuan Tian menderita luka parah, namun ia berhasil mendapatkan 2 kertas emas, warisan Kaisar Petir. Mungkin juga armor rusak di tubuh Si Hao berasal dari wilayah tak berpenghuni. Setelah memahami asal-muasal kertas emas dan baju perang yang dipakainya itu, Si Hao, kakek Zong Tian, kelinci giok bulan, dan Cao Yuseng segera pergi dari tempat warisan. Setelah sampai di luar, mereka bertemu dengan pohon hantu darah iblis. Pohon kuno itu tidak berniat jahat kepada Si Hao, karena ia merasa ditakdirkan untuk berteman dengan Si Hao. Pasalnya, pohon kuno itu juga berasal dari dunia di luar 3000 provinsi, sama halnya dengan armor perang yang dipakai Si Hao. Pohon hantu darah iblis menjelaskan, kalau dulu dia hanya sebuah benih yang tidak sengaja mendarat di celah armor perang makhluk tertinggi Yuan Tian. Pohon kuno itu melanjutkan, tidak sembarang orang bisa memakai armor itu. Tapi karena Si Hao bisa, maka itu sudah ditakdirkan, dan pohon hantu iblis darah tidak akan mempersulit Si Hao. Sikap baik pohon hantu darah iblis itu bukan tanpa alasan, di mana pohon kuno itu tertarik dengan kertas emas yang berada di dalam tungku pil Si Hao. Dengan alasan takdir, pohon hantu darah iblis meminta agar Si Hao mengizinkannya untuk memahami kertas emas tersebut. Dengan balasan pohon kuno itu akan membawa Si Hao dan kakeknya keluar dari alam rahasia Yuan Tian dengan aman. Pasalnya, saat ini banyak master sekte yang siap menyergap Si Hao dan kakeknya di pintu masuk alam rahasia Yuan Tian. Akhirnya Si Hao menyetujui perjanjian itu. Kemudian, Si Hao mengeluarkan tungku pil, dan memurnikan sebagian sungai surgawi untuk pohon hantu darah iblis. Setelah selesai memahami kertas emas, mereka segera pergi dari alam rahasia Yuan Tian. Pohon hantu darah iblis membuka celah ruang angkasa, lalu membawa Si Hao dan kakeknya masuk ke lorong luar angkasa. Dalam perjalanan itu, mereka menemukan perahu hitam kuno di celah besar kehampaan. Perahu itu diwarnai dengan darah, melayang melalui kehampaan yang tak terbatas. Melihat itu, pohon hantu darah iblis dengan gugup menyuruh Si Hao dan kakeknya diam, lalu dengan hati-hati bergerak melalui celah kehampaan tanpa sepatah kata pun, kemudian dengan cepat membawa keduanya ke kejauhan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di Provinsi Iblis. Tempat ini sangat gersang, gunung berapi dan magma ada di mana-mana. Lalu pohon hantu darah iblis berpisah dengan Si Hao dan kakeknya, karena tempat ini tidak cocok untuk pohon kuno itu. Karena tempat ini sangat sepi, maka Si Hao dan kakeknya bisa berkultivasi dengan tenang tanpa takut ada yang mengganggunya. Hal itu dimanfaatkan mereka berdua untuk memahami bagian kedua dari kertas emas. Si Hao berhasil memahami teknik berharga Kaisar Petir, dan ingin segera pergi, dan akan berpartisipasi dalam pertempuran jenius yang hebat di 3000 provinsi. Namun kakeknya Si Hao ingin tetap tinggal, karena ingin melakukan pengasingan. Si Hao pun setuju, dan dia segera pergi dari gurun Provinsi Iblis. Si Hao berencana pergi ke Provinsi Surga, karena ia merasa ada yang aneh di Provinsi Iblis ini. Setelah sampai di perbatasan 2 provinsi, yaitu Dataran Darah, Si Hao melihat seorang wanita yang sangat familiar baginya. Si Hao mengira kalau perubahan surga ini ada kaitannya dengan klan wanita itu. Kemudian Si Hao menggunakan pupil ganda untuk melihat tubuh asli wanita muda itu. Si Hao terkejut, karena wanita cantik itu adalah Mbah Yunxi, istrinya dari dunia bawah. Si Hao melihat Yunxi sedang mendapat penjagaan ketat dari orang-orang kuat. Si Hao merasa senang, namun ia tidak bisa menemuinya, dia hanya bisa mengawasi Mbah Yunxi secara diam-diam, pasalnya identitas Si Hao saat ini sangat sensitif. Karena Si Hao tidak ingin mengekspos identitasnya, ia memutuskan bergabung dengan tentara bayaran kecil untuk melanjutkan perjalanan ke Provinsi Surga. Tidak disangka, ternyata Mbah Yunxi juga berada di tentara bayaran ini. Ketika mereka melanjutkan perjalanan,
Tiba-tiba Dewa Surgawi muncul dan memusnahkan ribuan orang. Meskipun salah satu pemimpin tentara bayaran sudah bilang, jika orang yang dicari Dewa Surgawi tidak ada di sini, Dewa Surgawi masih tetap saja melakukan pembantaian besar-besaran. Orang-orang merasa ketakutan dan putus asa, sehingga mereka hanya bisa melarikan diri. Sedangkan Si Hao dan Yun Si masih tetap diam, namun Si Hao sudah siap dengan armor kaisar petirnya. Ketika Dewa Surgawi itu melancarkan serangannya lagi, terjadilah ledakan besar, bahkan efeknya juga sampai pada kelompok Si Hao. Si Hao masih mampu bertahan, namun Yun Si terlempar, karena tidak mampu menahan dampak dari ledakan itu. Namun segera Si Hao menyelamatkan istri tercintanya itu. Tidak lama kemudian muncul satu lagi Dewa Surgawi, sehingga terjadilah pertempuran hebat antara dua Dewa Surgawi. Kesempatan itu dimanfaatkan Si Hao untuk membawa Mbah Yun Si pergi dari dataran darah, dan menuju ke Provinsi Surga. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Si Hao akan bisa membawa Mbah Yun Si dengan selamat? Mari tunggu setelah Donghuanya rilis setiap Jumat, jam 9 di Tencent Video. Bagi teman-teman yang penasaran dengan Perfect World episode 132, maka bisa nonton previewnya terlebih dahulu, sebelum Donghua lengkapnya rilis. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.